Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa, setanah air, para senior, teman sejawat, dan generasi muda, zilenial milenial, marilah kita jangan melupakan sejarah jas merah. Karena dari situlah kita lahir, tumbuh, berkembang menjadi suatu bangsa. Hari ini 9 Desember merupakan hari bela negara, yaitu hari di mana dideklarasikannya pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi yang dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda kedua yang menyerang Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta. Namun pada kesempatan itu Soekarno sempat membuat telegram agar membentuk pemerintahan sementara di Sumatera. Dan ternyata telegram tidak sampai. Namun dari berita audio diperoleh bahwa Jogja telah diduduki oleh Belanda. Safrudin Prawanegara mengambil inisiatif bersama dengan Tengku Hasan dan tokoh-tokoh lainnya mendeklarasikan PDRI di Bukit Tinggi dan berpindahlah Jogja ke Bukit Tinggi sebagai pusat pemerintahan. Sebagai pusat pemerintahan kemudian Belanda menyerang Bukit Tinggi. Dan sempat ada 2 pesawat yang datang ke Bukit Tinggi pada saat itu yang diperkirakan membawa berita atau amanat yang dari Jawa tentang pemerintahan darurat Republik Indonesia tersebut. Namun ternyata itu ada pesawat yang menyerang Bukit Tinggi. Jadi dari darat maupun dari udara. Karena itu PDRI pemerintahnya berpindah-pindah. Pernah di Bindar Alam dekat Solo. Kemudian Halaban. Kabupaten 50 kota. Di Halaban ini dibentuklah kabinet. Dan selanjutnya berpindah ke 7 Kota Talago, Padang Japang. Di sini berkantor di pesantren Darul Funun El Abbasiyah yang merupakan pesantren yang dipimpin oleh Imam Jihad Syekh Abbas Abdullah. Yang pada kesempatan tahun 42 beliau didatang oleh Bung Karno untuk mendiskusikan tentang dasar pemerintahan dan beliau menyampaikan dasar pemerintahan itu sebaiknya adalah tauhid. Dan kemudian berkembang menjadilah sekarang itu Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu sila daripada dasar negara. Dengan demikian, maka Hari Bela Negara ini patut kita adakan. Dan ternyata ada beberapa komunitas yang membentuk LSM, membentuk yayasan, ya. Kemudian ada Rumah Bela Negara yang belum lama ini mengadakan juga peringatan yang dipimpin Kak Hang. Di sana ada Maijen Tatang, ya. Kemudian ada Dokter dan juga Abbas Taha sebagai penasehat di sana. Ada satu hal yang merupakan juga catatan sejarah yang ini harus kita betulkan dan luruskan. 32 tahun Soeharto memerintah hanya di dalam sekian ratus halaman mengenai perkembangan Indonesia ini, namun cerita mengenai PDRI ini tidak lebih daripada 1 halaman. Menyedihkan. Tetapi apa yang ditonjolkan hanya adalah Super Semar dan juga serangan 1 Maret menduduki Jogja satu hari itu. Nah ini patut banyak hal-hal sejarah yang kita ingat. Nah kita buktikan misalnya saja bahwa sebelum semasa penjajahan di mana Indonesia dijajah oleh Portugis, Spanyol, Perancis pernah, Inggris pernah, Belanda, Jepang, yang lebih kurang totalnya 350 tahun. Malahayati itu bertempur melawan Portugis. Dan dia petarung yang ulung. Nah sekarang dijadikan dari mana? Tengku Umar, Cut Na'din. Begitu juga Sultan Hasanuddin, Sultan Tidore, Ngurah Rai, Patimura, Antasari. Dimanapun di sisi-sisi kehidupan bangsa ini, Indonesia terdiri daripada lebih daripada 13.000 pulau ini, itu ada perlawanan antara penjajahan. Dan perlu kita ingat bahwa pemuda ini pernah dulu mendesak Bung Karno dan Hatta untuk mendeklarasikan tanggal 15 Agustus. Namun ditolak.
karena menunggu ya pembahasan di Jepang. Kemudian Soekarno masa diculik ke Rengas Dengklok, yaitu di situ mereka itu adalah Syahrir, Hairul Saleh, Sayyidu Malik, Suganda, dan beberapa tokoh lainnya. Nah, kemudian barulah 17 Agustus deklarasi kemerdekaan kita. Nah, setelah kemerdekaan pertempuran pun berjalan. Belanda menumpang dengan sekutu, melakukan agresi ke satu. Tahun 45 di Ambarawa terjadi pertempuran sengit, ya, yang dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman, seorang guru Muhammadiyah, tapi tamatan peta KRI. Dan di sana Belanda kalah dan mundur ke Semarang. Kemudian dijadikan itu menjadi Hari Juang Angkatan Darat. Nah, kita ingat juga bagaimana fatwa jihad dari Kiai Haji Hashim Ansari dengan tokoh lapangannya yaitu Bung Tomo dengan teriakan-teriakan takbir Allahu Akbar bertempur melawan, dan di situ Jenderal Malabi dan jenderal lain bekas perang dunia gugur berhadapan dengan pejuang-pejuang Indonesia. Jadi yang patut diketahui dan patut kita ingat bahwa kita ini merdeka bukan merupakan hadiah, tetapi kita rebut dengan jiwa dan raga. Nah, kita lihat kondisi Indonesia sekarang ini yang sangat-sangat menjelikan. Terutama dari 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, segi kehidupan berbangsa bernegara, bidang ekonomi, bidang pertahanan,